Hai guys, Rizwan di sini. Di video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah CCTV Bluram A10 yang dimana CCTV Bluram A10 ini menurut saya kecil, simpel, dan unik ya. Dan saya membeli CCTV Bluram A10 ini karena harganya yang murah, tergolong kalangan murah ya lah menurut saya. Oke, langsung aja. Sebelum memulai videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas putar dunia sport gadget elektronik dan multimedia yang pastinya akan menambah ilmu yang bermanfaat, terutama buat kalian yang menonton video ini. Oke, langsung aja kita unboxing terlebih dahulu apa aja yang terdapat di dalam paket pembelian CCTV Bluram A10-nya. Sebenarnya saya sudah pakai sih sekitar 1 bulanan, cuman saya ingin memberitahukan kepada kalian apa aja yang terdapat di dalam paket pembelian CCTV Bluram A10-nya. Kita buka dulu boxnya yang ada di sini, lalu ketarik, nah seperti ini, lalu terbuka, dan di dalam paket pembeliannya terdapat, nah ini taruh sini dulu ya, terdapat CCTV Bluram A10-nya. Nah seperti ini, kita taruh sini. Nah kalau kalian perhatikan di sini terdapat experience unboxing yang menurut saya sangat safety sekali, jadi melindungi dari sisi dalam CCTV Bluram A10-nya. Nah ini ya, ini ada kertas yang melapisi juga. Jadi ini safety juga. Jadi misal ada kerusakan atau ada kesalahan dalam segi ekspedisi atau pengiriman atau kurirnya, atau kemungkinan CCTV Bluram A10-nya ini jatuh gitu ya. Jadi meminimalisir untuk segi kerusakan. Jadi ini CCTV Bluram A10 ini siap untuk segi pengiriman ya. Ini ya. Jadi ini cocok buat kalian yang suka berbelanja online. Jadi saya sarankan untuk kalian untuk mencoba CCTV Bluram A10-nya ini. Nah, di dalam paket pembeliannya terdapat buku panduan, setelah itu kartu garansi, kita taruh sini dulu. Nah, kelihatan ya. Oke, agak jauh sini. Setelah itu adapter dan kabelnya. Nah, kita taruh sini dulu. Setelah itu terdapat speaker dan blanket. Ya. Ini blanketnya untuk menampilkan CCTV Bluram A10-nya ke tembok atau ke gagang pintu atau amari ya. Ya, oke, gini. Ini speakernya. Oke, kita keluarkan dulu sini untuk box-boxnya. Oke, yang tidak terpakai. Nah, ini juga tidak terpakai, kita buang terlebih dahulu agar pikiran kita fresh ya. Nah, ini buku panduan dan user aid-nya menurut saya sangat tebal sekali ya. Nah, ini ya, ini buku panduannya. Nah, ini nggak usah kita baca, nanti setelah menonton video ini saya pastikan kalian sudah bisa keseluruhan untuk mengoperasionalkan atau spesifikasi. Nah, oke, sesuai judul CCTV Bluram A10 ini ya, simpel, kecil, dan fleksibel, setelah itu murah. Oke, kita taruh dulu untuk garansinya atau buku panduannya, taruh sini dulu. Setelah itu di sini speaker dan bracketnya taruh sini. Soalnya ini tidak terlalu dibutuhkan juga kalau untuk nge-review atau rekomendasi. Nah, baik, kemudian di sini kabel. Dan kita bahas untuk kabelnya terlebih dahulu. Kabelnya di sini sudah memakai kabel micro USB, yang dimana kabel micro USB ini masih bisa kalian dapatkan di toko handphone atau di toko pulsa yang biasanya kalian beli pulsa itu ya, di dekat rumah kalian. Dan panjangnya ini sekitar 1 meter. Ini 1 meter kan segini ya. Oke. Nah, ini 1 meter. 1 meter. Ini 2 meter. Oke, di sini kita mendapatkan kabel sekitar 2 meter. Wow, jadi panjang sekali ini ya. Oke, kita taruh dulu di sini untuk kabelnya. Nanti kita coba untuk cara pengoperasionalnya, pasti kita pakai kabel. Nah, kemudian untuk CCTV Bluram A10 ini memakai daya sekitar 5 volt 1 ampere. Oke, ini kita lihat 5 volt 1 ampere. Jadi ini cocok untuk bergantian, misal charger HP kalian rusak ya. Oke, kita taruh dulu di sini. Nah, perkenalkan ini adalah CCTV Bluram A10-nya. Wih, menurut saya CCTV Bluram A10 ini elegan ya. Kemudian kita bahas untuk segi tombol-tombol atau fitur-fitur apa aja yang terdapat di CCTV Bluram A10 ini. Baik, kemudian kita bahas untuk segi depan terlebih dahulu. Sisi depan CCTV Bluram A10 ini yang di tengah-tengah ini saya pastikan ini adalah lensa dari CCTV Bluram A10-nya, dan di bawahnya ini adalah infrared. Yang fungsi infrared ini fungsinya adalah untuk jika ruangan yang terpantau CCTV Bluram A10 ini gelap tanpa cahaya sedikit pun, CCTV Bluram A10 ini akan
tetap menghasilkan gambar atau video, cuma video atau gambar yang dihasilkan hitam putih. Cuma menurut saya tidak jadi masalah karena CCTV buram A10 ini masih bisa menampilkan gambar atau video. Di atas lensa CCTV buram A10 ini terdapat lubang audio yang dimana dia untuk menerima suara, yang dimana nanti kalau ruangan yang terpantau CCTV buram A10 ini ada suara atau suara orang atau suara kucing gitu ya, atau hewan peliharaan kalian, dia akan menangkap di sini di atas lensa CCTV buram A10 ini. Kemudian di atas lensa ini terdapat sensor gelap, yang dimana kalau misal ruangan yang terpantau CCTV buram A10 ini gelap, otomatis sensor gelap ini akan menyalakan infrared, sehingga infrared ini akan menyala, sehingga CCTV buram A10 ini akan menghasilkan gambar hitam putih tadi ya, karena terbantu oleh infrarednya. Kemudian kita bahas untuk segi bezel CCTV buram A10 nya ini ya, cuman ada satu lubang di sini untuk lubang micro SD, yang dimana support dengan 128 GB. Kemudian kita balik dari CCTV buram A10 nya, ini terdapat titik-titik yang berfungsi untuk fitur two-way audio, yang dimana fitur two-way audio ini kita bisa berbicara dua arah. Misalkan kita ada di luar, jika kita aktifkan fitur two-way audio, maka otomatis CCTV buram A10 ini akan mengantarkan suara yang kita hantarkan seperti kita ngobrol lewat handphone gitu ya. Di atasnya ini terdapat tombol reset, ini berfungsi untuk ganti password WiFi. Misalkan kalian pas ganti password WiFi router kalian gitu ya, berarti kan CCTV buram A10 nya kan jadi nggak nyambung atau nggak connect gitu ya. Kita tetap harus koneksikan ulang dengan cara setting lagi mulai dari awal dengan cara menekan tombol reset. Nah, ini terlebih dahulu, lalu kita sambungkan CCTV-nya ke WiFi kalian. Dari segi desain, saya suka lah ya, karena CCTV buram A10 ini tergolong CCTV simple dan nggak ribet. Karena saya sendiri orangnya nggak suka ribet. Cuma kalau bicara masalah desain, kembali ke selera kalian masing-masing lah ya. Saya nggak bisa paksakan, kalau saya sendiri sih suka ya, karena simple dia. Cuma CCTV, adapter, dan blanket, cuman gitu loh. Jadi simple. Baik, kemudian kalau dilihat dari segi bahan, CCTV buram A10 ini memakai bahan plastik ABS ya, dan dari segi frame CCTV buram A10 ini juga memakai bahan plastik ABS. Dan kalau segi penempatan CCTV buram A10 ini juga sangat mudah. Nah, kayak gini, jadi misal kita tempatkan seperti ini juga sangat mudah. Terserah kalian untuk menempatkannya di mana. Cuman saran saya, letakkan posisi kamera CCTV buram A10 ini di pojok ruangan yang ingin kalian pantau, sehingga sudut pandang yang dihasilkan CCTV buram A10 ini bisa lebih maksimal. Baik, kemudian kita bahas spesifikasi yang ada di dalam CCTV buram A10 nya. Kemudian CCTV buram A10 ini terdapat spesifikasi infrared, yang dimana dia otomatis nyala sendiri jika ruangan yang terpantau CCTV buram A10 ini gelap ya, tidak ada cahaya sedikit pun. Jadi CCTV buram A10 ini masih bisa kita fungsikan, cuman hasil gambar atau video yang dihasilkan CCTV buram A10 ini hitam putih. Menurut saya sih tidak jadi masalah, karena CCTV buram A10 ini masih berfungsi. Dan CCTV buram A10 ini mempunyai resolusi 1080p atau Full HD. Wow banget lah ya, karena CCTV buram A10 ini menurut saya kecil tapi gambarnya tidak bisa disepelekan. Baik, CCTV buram A10 ini juga dilengkapi dengan alarm atau fitur alarm yang berfungsi jika ruangan yang terpantau CCTV buram A10 ini terdapat seseorang yang lewat. CCTV buram A10 ini juga akan mengirimkan notifikasi ke HP kita. Baik, kemudian CCTV buram A10 ini sudah dilengkapi fitur two-way audio, yang dimana kita bisa berbicara dua arah di tempat yang berbeda. Baik, CCTV buram A10 ini juga dilengkapi dengan fitur human detection, yang dimana CCTV buram A10 ini akan mendeteksi seseorang yang lewat di ruangan yang terpantau CCTV buram A10 ini, sehingga kita akan dikirimi notifikasi agar cepat-cepat melihat siapa yang ada di dalam ruangan yang terpantau CCTV buram A10 nya. Sesuai dengan spesifikasi, CCTV buram A10 ini ringan dan ukurannya kecil, serta harganya yang sangat terjangkau. Lebih tepatnya CCTV buram A10 ini dengan harga sekitar 400-an.
lebih tepatnya sekitar 350 ribuan ya guys. Jadi kalau kalian yang ingin membeli CCTV Buram A10 nya, saya sediakan linknya di deskripsi. Oke, dan bobotnya yang sangat ringan banget ini. Oke, langsung aja kita timbang berapa bobotnya. Oke, nah ini bobotnya fix 91 gram. Jadi sangat ringan banget dibandingkan CCTV Buram A11. Baik, kemudian kita bahas untuk cara penggunaan dari CCTV Buram A10 ini agar CCTV Buram A10 ini terkoneksikan ke handphone. Buat kalian yang belum pernah install aplikasi CCTV Buram A10-nya, kalian bisa download terlebih dahulu di Play Store atau App Store. Lalu install aplikasi CCTV Buram A10-nya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kalian harus menunggu terlebih dahulu. Baik, kemudian daftarkan email kalian dengan cara sign up. Baik, kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, maka tugas kalian adalah masukkan email, kemudian centang kotak kecil yang ada tulisan registrasi. Lalu pilih next step, kemudian isi password yang kalian inginkan. Setelah terisi, tulis ulang password yang kalian tulis tadi. Langkah selanjutnya, login di Gmail kalian untuk mendapatkan kode verifikasi agar aplikasi CCTV Buram A10 ini bisa buka. Lalu kembali buka aplikasi CCTV Buram A10-nya. Baik, kemudian kalau tampilan layarnya sudah seperti ini, berarti kalian sudah berhasil masuk ke menu utama. Baik, kemudian langkah selanjutnya pilih tanda plus untuk menginstal aplikasi CCTV Buram A10-nya. Baik, kemudian pilih gambar yang sesuai dengan CCTV Buram A10-nya. Kemudian tekan tombol reset pada CCTV Buram A10-nya sampai CCTV Buram A10-nya ini bunyi bip dan berkedip-kedip merah, yang artinya CCTV Buram A10 ini sudah benar-benar ke reset. Baik, kemudian koneksikan CCTV Buram A10-nya ke WiFi yang kalian pakai, dan ini adalah WiFi yang saya pakai. Lalu masukkan password WiFi, lalu tekan next, kemudian di HP kalian akan muncul barcode seperti ini. Kita tinggal tancapkan seperti ini sampai dia bunyi bip. Nah, setelah dia bunyi bip, tekan yang tombol biru ini. Nah, setelah itu diamkan aja sampai dia prosesnya selesai. Oke, kamera udah online. Oke, kita get it now. Setelah itu kita pencet next, notifikasi, kita centang semuanya dan start experience. Setelah itu tuh kita masuk ke kameranya. Nah, CCTV minta update ya guys, jadi kita tunggu dulu. Nah, ini kalau udah seperti ini, ya otomatis bisa kita gunakan. Jadi CCTV Buram A10 nya ini sudah berfungsi. Nah, ini ya pengaturannya untuk SD, standar destination atau Full HD 1080p. Nah, ini adalah tampilan CCTV Buram A10 nya. Nah, ini ya tampilannya, kita sama-sama lihat bola. Hai guys, tiktokan. Oke, baik, cukup segitu aja. Kita kembalikan ke monitor. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini mengenai CCTV Buram A10-nya. Dan kesimpulan dari CCTV Buram A10 ini menurut saya kecil, simpel, dan fleksibel lah ya. Jadi kita bisa online kan ke HP Android dan CCTV Buram A10 ini menghasilkan gambar atau video Full HD 1080p, dan kamera yang sekecil ini sudah menghasilkan Full HD, itu sangat keren banget. Baik, buat teman-teman yang sudah memiliki CCTV Buram A10 ini bisa membantu saya untuk menuliskan pengalamannya di kolom komentar. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang ingin memiliki CCTV Buram A10-nya, saya sediakan linknya di deskripsi. Oke, cukup segitu aja video kita kali ini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, buat teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan saatnya pamit undur diri. Saya Rizwan, on the next video. Goodbye.